ini ratu termasuk dari golongan keturunan manusia gitu teman-teman. Karena ratu ini cukup berbeda. Ratu ini nauzubillah min dzalik ya. Ratu ini adalah anak dari Gandharwa yang bersetubuh dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, untuk malam hari ini kita bisa dilihat ya. Ini jam tangan Mr. X itu benar ya, jam 3 lebih 45 menit ya Mas Evi ya. Iya betul. Ya, ini kita itu dari tadi itu melakukan pencarian orang hilang gitu teman-teman. Nah, ini hilangnya itu misterius ya. Kita sempat ke sana bersama warga, cuman karena ini sudah jam 3 ya. Jadi, maaf bukan jam 3 ya, hampir jam 3 kurang seperempat. Ini berarti jam 2:45 menit. Ini warga sudah lelah. Nah, karena saya yakin ada sesuatu di sini, makanya itu saya tetap harus ke sini gitu teman-teman. Meskipun kata warga mereka itu sudah berpencar dan berkeliling di tempat ini, katanya zong gitu teman-teman. Nah, zongnya itu apa, kita perlu cari tahu ya teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini wallahu alam ya teman-teman ya. Dan saya pun harus segera mencarinya karena subhanallah, ini tiada yang tidak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Karena ini teman-teman, saya merasakan kalau orang hilang itu bukan diculik manusia atau apa, tapi ini kayak dibawa oleh makhluk gaib gitu teman-teman, hal lain gitu. Saya nggak tahu ini mitosnya apa dan bagaimana, mungkin perlu dicoba gitu teman-teman. Hanya tinggal tempat ini saja yang belum saya lewati. Tapi saya merasakan baunya itu seperti bau kegelapan gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tunjukkan di mana dirimu. Sini Mas Evi. Assalamualaikum. Ini lihat ya teman-teman ya. Ini ada lubang yang cukup besar. Nah, di situ ada kepala ya. Mungkin dia bisa memberikan petunjuk. Nah, mungkin entah di kamera terlihat atau tidak. Yang jelas saya bisa melihatnya dengan jelas. Enggak kelihatan ya. Ini karena terlalu ekstrim ya penampakannya ya. Jadi astagfirullah, banyak sekali ini. Matanya lebih besar daripada mata manusia biasa. Bibirnya pun sangat besar ya. Nauzubillahi min dzalik, enggak punya hidung. Assalamualaikum. Bolehkah saya bertanya? Kamu tahu apa yang saya cari? Di mana? Oh iya, tenang. Saya nggak akan bilang kalau saya mendengar ataupun mendapatkan informasi dari kamu. Kamu akan saya lindungi. Ya. Baiklah. Oke. Ya, jadi teman-teman, orang yang saya cari ya, orang yang saya ini, dia itu sudah memberikan gambaran ya. Dia itu penunggu sosok ya. Ini memang perbatasan. Jadi ini beda wilayah sama situ ya. Di situ itu saya melihat dia itu adalah kayak penjaga panglima, tapi untuk kerajaan sebelah sana. Nah, di
di sini tuh adalah penghuninya para ratu gitu teman-teman. Ya, ini kita nggak tahu ratunya apa, dan dia bilang itu katanya ratu itu akan menyatu dengan diri si orang yang kita cari gitu teman-teman. Jadi nanti ratunya akan mengendalikan seluruh raganya ya di saat-saat tertentu gitu teman. Ayo Mas Evi, sepertinya tadi kita dikasih gambaran ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Masih bisa melihatnya? Itu. Sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Oh, kamu ratu. Sedang apa kamu lakukan? Apakah dia orang yang saya cari? Astagfirullahaladzim. Benar Mas? Benar itu dicari besar. Iya. Kenapa dia tiduran di sini? Dia sendiri yang meminta. Tujuannya untuk apa? Oh, begitu. Apa yang dia inginkan? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini Mas ya, masih muda. Dia itu sedang patah hati, dan dia melakukan ritual ini agar dia bisa menginginkan apa yang dia inginkan gitu, mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa dia bisa mengenalmu? Oh, dia pergi ke dukun gitu. Astagfirullah. Saya sarankan lebih baik ya, kamu tinggalkan orang ini. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Kamu itu sudah sangat cantik. Untuk apa kamu menginginkan manusia? Pangeran di alam jin itu masih banyak. Oh, astagfirullah. Jadi gini teman-teman, si ratu ini ya, dia ini adalah ratu. Jika dilihat dari mata goib ya, dia menggunakan mahkota yang sangat besar ya. Mungkin saya pun nggak akan kuat memikulnya di kepala ya. Ini di kepala sangat besar mahkotanya ketika dilihat dengan mata goib ya. Dia itu melakukan perjanjian dengan pria ini karena dikasih sesuatu oleh dukun untuk melakukan ritual ini agar bisa menaklukkan semua wanita yang pria ini inginkan. Dengan imbalan wanita ini harus bisa masuk ke dalam tubuh pria ini. Ini aneh sekali, kenapa dilakukan di perkebunan seperti ini? Oh, dia sendiri yang meminta. Kenapa nggak di rumahnya dia saja? Dia yang nggak mau gitu. Oh, seperti itu.
Jadi kamu yang menutupi tempat ini dari pandangan mata manusia biasa. Stop. Sebenarnya kamu siapa? Kamu ratu dari mana? Kok baju kamu merah? Saya baru pertama kali melihatmu. Oh, begitu. Jadi teman-teman, ini ratu termasuk dari golongan keturunan manusia gitu teman-teman. Karena ratu ini cukup berbeda. Ratu ini, nauzubillah min dzalik, ya. Ratu ini adalah anak dari Gandharwa yang bersetubuh dengan manusia. Nauzubillah min dzalik. Siapa ibu kamu? Siapa ibu kamu? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Oh, jadi kamu ingin melanjutkan garis keturunan ini? Tujuanmu seperti itu? Oh. Terus bagaimana cara memikat para wanita? Astagfirullah, tipu muslihat. Oh, astagfirullah. Apakah kamu tidak pernah hidup menjadi sebagai manusia? Tidak, astagfirullah. Oh. Ayah kamu di mana? Jadi gini teman-teman, ini anak dari Gandharwa sama manusia, dan kenapa dia ada di sini karena ketika dia itu dilahirkan, dia itu langsung belum sempat menangis langsung dieksekusi gitu teman-teman, sama orang tua yang wanita gitu teman-teman. Ini dilakukan karena syarat gitu teman-teman, untuk membuat si ibunya ini tetap kaya gitu. Jadi ibunya itu harus menumbalkan anaknya gitu. Nah ini anaknya jadi ratu di alam jin, ya. Astagfirullahaladzim. Dan dia melakukan perjanjian dengan manusia dengan melalui lewat tangan seorang dukun, dukunnya nggak tahu kemana, dan dia akan merasuki si pria ini, merasuk ke dalam pria ini. Makanya ini ritualnya, jika saya tidak mengganggunya sampai matahari terbit, dia akan menyatu dengan tubuh si pria ini, menyatu dengan tubuh si pria ini, dan pria ini akan banyak memikat wanita, dengan cara memikat wanita, bukannya hanya pria ini yang dirasuki, tapi pria ini menginginkan, contohnya menginginkan si A, si B gitu ya. Maka sebenarnya yang akan merasuki si wanita tersebut adalah wanita ini. Jadi ini lewat perantara masuk ke sini. Ketika dia merasakan saya tertarik dengan wanita itu, langsung masuk ke situ, tersedot, dan ketika melakukan hubungan kayak gitu, nanti akan memiliki anak, dan anaknya pun akan jadi keturunannya dia, gitu teman-teman. Saya tidak mengizinkan hal itu. Saya tahu kamu itu gak begitu jahat. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Kamu itu masih putri, masih kecil, nggak mungkin kamu berpikiran sepicik itu. Saya itu tahu bangsa jin seperti apa. Di mana ayahmu? Gak usah berbohong. Saya tahu
Mana yang bohong, mana yang benar? Astagfirullah. Tinggalkan pria ini, saya akan mengampunimu. Saya nggak peduli. Nih, rasakan ya. Ini baru sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini hanya sedikit. Kamu mau rasakan lebih perih? Kamu pergi, bawa ayahmu ke sini, suruh menghadap saya. Iya, kamu pergi, bawa ayahmu ke sini. Saya itu kasihan sama kamu, kamu masih kecil udah kayak gitu. Usia kamu berapa? Nggak mungkin sepicik itu. Jadi ini teman-teman, usianya itu baru 10 tahun ya. 10 tahun di alam gaib itu beda dengan 10 tahun di dunia nyata gitu teman-teman. Ini usianya 10 tahun, sudah pintar berbohong, karena didikan dari sang ayah. Ayahnya itu seorang Gandarwo, bukan seorang ya, sosok Gandarwo. Pergi, panggil ayahmu ke sini, saya akan menunggunya. Pergi nggak? Kamu saya hajar lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman, tanpa dia berucap terlalu jauh ya, saya pun sudah mengetahuinya. Ternyata ini adalah rencana ayahnya ya. Ayahnya memang bekerjasama dengan seorang dukun ya, dan putrinya itu disuruh meneruskan apa yang ayahnya lakukan gitu teman-teman. Jadi saya melihat putri ini hanya menurut ya. Jadi mungkin ayahnya itu cukup sangat galak, saya nggak tahu. Dia itu mungkin pemimpin kerajaan ini, dan saya sengaja membatalkan agar tidak ada korban selanjutnya lagi. Nauzubillahimindzalik. Ini mas ini harus kita selamatkan ya, karena ketika cinta ditolak itu masih banyak cara gitu teman-teman. Yang saya takutkan itu dia itu akan kebelabasan ya, kebelabasan karena memiliki rasa penasaran kepada setiap wanita, karena dia mempunyai kemampuan seperti itu. Nanti dia akan memikat, ketika dia tertarik dengan wanita itu dia akan, nah itu. Padahal yang dia lakukan adalah ketika dia melakukan persetubuhan bukan dengan wanita itu, tapi dengan si gadis yang dinamakan ratu ini gitu teman-teman. Nauzubillahimindzalik. Saya nggak menyalahkan si ratu ini, karena dia itu karena disuruh ya, ataupun mungkin dipaksa sama si Raja Gandarwo tersebut. Astagfirullahaladzim. Gimana cara menyelamatkan pemuda ini? Ini caranya kita harus menunggu ya, menunggu si rajanya datang ya, agar saya bisa mengembalikan rohnya itu ke tubuhnya ini. Ya, saya harus melakukan ritual di sini. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Allah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Mas Evi. Iya, Mister. Sepertinya ini akan sangat berbahaya jika Mas Evi ikut ya. Karena ini bukan pertempuran biasa. Lebih baik saya minta Mas Evi kembali ke rumah ya. Berdoa saja. Kalau tidak, Mas Evi bawa orang ya untuk menjaga Mas Evi gitu. Ini nggak apa-apa, saya pergi, Mister. Enggak apa-apa. Ini demi kebaikan Mas Evi, karena saya itu di sini bisa menjaga diri saya. Yang saya takutkan Mas Evi itu tidak bisa menjaga diri Mas Evi. Karena ini resikonya sangat besar gitu. Ya, Mister. Ini kamera mau tinggal apa di bawah, Mister? Di bawah aja nggak apa-apa. Yakin, Mister? Iya. Mas Evi, ini ada penerangan nggak? Ada senter ini, Mister. Ya udah, tinggalin sini satu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jalannya hati-hati ya Mas Evi ya. Karena di depan situ ada yang menunggu sepertinya. Nanti jika Mas Evi melihat pocong, jangan dilihat ya Mas Evi ya. Tolong Mas Evi nunduk saja, jangan dilihat. Hanya Mas Evi itu hanya boleh melihat kakinya. Siap, Mister. Ya, biarkan dia melihat Mas Evi, biarkan saja. Tapi Mas Evi jangan sampai menatap wajahnya. Ya, Mister. Cukup menatap kakinya, lihat kakinya nggak masalah. Tapi jangan ke wajah. Itu pesan saya ya Mas Evi ya. Mister. Ini sangat penting di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hati-hati, Mister. Ya, bismillah. Allah.